Hanya mau nggak mau ya kita batalkan, Pak Dekan waktu itu Pak Agus Rahayu, Bu Neti bisa saja berangkat, tapi tanggung jawabnya nanti kan balik ke ibu juga, gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa itu ini, ya udah akhirnya bersepakatlah kita gimana caranya uang itu tidak hangus, tapi tidak jadi berangkat. Ya. Hanya ya kata Pak Afan itu dari fair travelnya ya silakan, nggak apa-apa Bu, kita tunda aja sampai masa aman nanti gitu ya. Tapi untuk makanan mah sudah nggak bisa di ini Pak Fajar ya, sudah terbayar ke sana, jadi sisanya nanti kemana. Kemudian baru tahun berapa itu 2021 berapa ya, baru berangkat akhirnya ke Bali juga ya, tetap bisa berangkat ke Bali. 2021 akhir Desember 21. Kalau nggak salah ya, berangkat itu pas lagi agak sedikit mereda ya, waktu itu COVID-nya agak mereda, berangkat ke sana. Nah, tapi sudah di luar tanggung jawab Prodi, di luar agenda Prodi, program kegiatan Prodi. Jadi tanggung jawabnya ada di angkatan, di ketua angkatan saat itu. Nah, ke sini angkatan 2018 dan 19 ya, nah kemarin pandemi 2 tahun pas untuk 2 angkatan itu ya. Jadi tidak ada kegiatan praktikum. Kemudian SIN berganti karena apa? Karena kurikulum inti Prodi itu sampainya di semester 5. Jadi mau tidak mau kegiatan PKL-nya jatuhnya di semester 5. Sekarang enak mau masuk semester 7 kan ya? Mau, PKL juga. Mau. Ya, nggak usah lah ya. Udah fokus untuk skripsi aja, mending semester 7 mah ya. Mending fokus seperti itu. Nah, nanti akan ada sosialisasi untuk yang semester 5 khusus untuk PKL-nya ya. Semuanya semester 6. Nah, ini terintegrasinya kenapa nanti kita di situ PKL-nya itu kita datang ke dunia industrinya, ke dunia usahanya, itu sih dari sisi ekonomi ya. Kemudian pembelajarannya kita ke lembaga pendidikan. Kemudian aplikasi dari mata kuliah aplikatifnya, misalnya kita melihat apa ya, beberapa objek lah yang di situ ada pembelajaran di situ. Jadi terintegrasi seperti itu sehingga uang itu kalau dulu misalkan satu mata kuliah kebagian cuma 1,5 juta cukup apa gitu kan ya. Nah, ini kemarin ada subsidi untuk peserta itu berapa, dan pembikinan 400 atau 300 ya, cuman subsidi sedikit dah. Jadi artinya PKL itu tidak untuk yang jauh, kita mah yang dekat Jawa Barat lah. Tapi karena mahasiswa menginginkan yang jauh, ditanggung sendiri. Ya, kita hanya bantuan subsidi seperti itu saja untuk sekedar jajan, uang jajan aja ya. Oke, kita nggak usah lihat yang ini ya. PKL ya, nggak usah yang PKL. Nah, ini aja ya kita lihatnya. Kurikulum MBKM ya, mahasiswa yang di rumah ya. Nah, mata kuliah inti. Jadi ini bingung pada saat sudah sosialisasi kan waktu itu ya, mata kuliah yang unsur MBKM. Tapi produk lagi. Nah, kita sudah di sini intinya sampai 5. Jadi sekian SKS mata kuliah itu dipindah yang tadinya mata kuliah inti menjadi mata kuliah pilihan. Karena tidak mungkin sampai semester 5 waktu itu mata kuliah itu masih tetap semester 5. Jadinya kalau semester 1 sampai 5 itu kan total itu sekitar 104 105. Ya, 20 SKS, 20 sampai 21 dikali 5. 105 SKS. Sementara total SKS S1 itu minimal 144, maksimal 156. Kita ngambil yang 145. Oh iya, Ibu sendiri ya, waktu itu ya. Waktu duduk situ aja. Kalau sambil mau pakai tempat lagi. Jadi anak yang di Bu duduk aja boleh. Enak duduk aja mendingan. Tapi kalau ibu-ibu kali menjelaskan memang asa terpuas menduduk saja tinggal puas gitu ya. Tidak puas tapi nggak apa-apa, demi yang di rumah ya. Ibu duduk aja lah. Karena udah semakin kesini semakin tahun semakin enak duduk saja. Ya. Oke. Ya ini mata kuliah inti ini 1 sampai 5. Anda sudah semua ya. Jadi kita mengalihkan saat perubahan kurikulum 2018 ke mata kuliah MBKM, nanti kita lihat strukturnya ya. Itu ya total kita mengalihkan beberapa sekitar 20 SKS-an itu menjadi mata kuliah pilihan yang adanya disimpan di semester 6 dan 7. Ya, 6 dan 7. Skripsi posisinya di kurikulum itu semester 8 walaupun bisa diambil di semester 7 ya. Jadi nah, kemudian ini kurikulum setelah waktu itu disosialisasikan berubah
lagi sedikit berubah. Kemarin Bu Leni sebagai tim pengembang kurikulum, Bu Leni, Bu Santi dan teman-teman yang lainnya ini mencoba merancang itu sesuai dengan panduan dari TPK UPI, ya, tim pengembang kurikulum UPI dan divisi kurikulum UPI. Dan kemudian setiap prodi itu mempresentasikannya di rektorat, ya, menyampaikan rancangan kurikulum masing-masing. Intinya sih tidak terlalu jauh berbeda dengan kurikulum yang sudah disosialisasikan. Ya, cuman bedanya semester 6 dan 7 itu yang berisi mata kuliah pilihan. Anda ngontrak, mahasiswa ngontrak mata kuliah pilihan 20 SKS, 20 SKS. Tapi tidak ada kuliah mata kuliah itu. Hanya ngontrak. Apa gantinya? Yaitu melaksanakan kegiatan MBKM. Nilainya dikonversi ke mata kuliah, dikontrak itu mata kuliah pilihan. Mau tidak mau, pokoknya setiap prodi nanti semester depan berarti ya, sekarang baru semester 5 ya. Tidak ada mata kuliah, tidak ada kuliah untuk semester 6 dan 7. Cuman ngontrak mata kuliah, kegiatannya MBKM. Nah, kalau melihat jumlah setiap angkatan itu MBKM itu kan sekitar 80 sampai 100 satu angkatan, jumlah mahasiswa satu angkatan itu 80 sampai 100 orang mahasiswa. Apa iya semuanya akan lolos program MBKM? Ya, tidak semua. Nah, ini yang juga yang jadi masalah, jadi pemikiran setiap prodi saat ini. Kemarin kami rapat juga sore, hari kemarin sore kebetulan ada tamu dari UIN Jogja, mereka belajar tentang MBKM, kita diskusi. Kesulitan juga Ibu nyampaikan juga ini, kesulitan ini ya. Kesulitan kita bagaimana membuat mahasiswa itu bisa ikut kegiatan MBKM semua, ya. Nah, karena apa? Seleksi Anda yang Anda ikuti di tingkat kementerian sulit juga kan ya, baik yang kampus mengajar maupun studi independen, magang bersertifikat ya. Ada 8 kegiatan, tapi yang selalu diminati hanya 3 itu. Tapi kita kan yang lolos sangat sedikit. Nah, jadi prodi nanti akan kepikiran menyarankan mahasiswa secara mandiri mencari tempat untuk melakukan MBKM. Magang bersertifikat ya. Ibu juga kemarin sudah berkirim surat ke kantor dinas pendidikan Kota Bandung. Kebetulan yang Pak Sukanda, Dr. Sukanda itu adalah teman Ibu waktu di S3, dia kepala seksi untuk penempatan PKL juga ya, administrasi umum. Nah, Bu silahkan nanti saya terima berapapun banyak, mau berapa orang, 10 orang juga bisa PKL di sana. Kemarin sudah ngirim surat untuk kita bikin MOA dan IA-nya, implementasinya ya dari kerjasama itu. Nah, itu salah satunya. Tapi nggak akan cukup itu juga. Kita harus merintis dengan kemitraan lembaga-lembaga lainnya untuk MBKM ini, gitu ya. Nah, bisa jadi mahasiswa secara mandiri mencari sendiri tempatnya, tapi tetap harus divalidasi, diverifikasi oleh tim MBKM Prodi. Apakah iya di situ memang praktek itu sesuai dengan 4 jenis program MBKM yang ada yang dari kementerian itu, seperti itu ya. Jadi ini. Nah, kemudian ya gitu, nanti kita lihat ininya apa? Kita lihat struktur kurikulumnya ya. Nah, di semester 5, mahasiswa semester 5 saya masih memungkinkan untuk kalau kepingin ngambil mata kuliah di prodi lain, ya, yang ada di UPI. Tapi rata-rata nggak ada yang ngambil ya. Nah, semester 6 ini Anda, nah, sekarang tinggal 2019 ini kan kita identifikasi nanti siapa dan berapa banyak SKS yang masih belum, berapa orang lagi, rata-rata kalau sudah nggak jadi masalah. Berarti untuk pendidikan ekonomi untuk semester 7 itu nggak ada masalah mungkin kalau memang sudah selesai semua mata kuliah, tinggal fokus untuk skripsi. Tapi mungkin ada kasus 1-2 orang yang masih tertinggal beberapa mata kuliah. Nah, ini gimana caranya ya? Apakah itu masih dibolehkan ikut kuliah? Kalau ketentuan wakil rektor 1 semester 6-7 nggak boleh ngambil mata kuliah. Ya nggak boleh ikut kuliah, ngambil mata kuliah iya. Nah, artinya misalkan ada 2-3 mata kuliah pilihan belum, silakan ambil MBKM, konversinya dengan sisa mata
kuliah itu. Bisa seperti itu ya. Nanti kita diskusi bersama gitu seperti itu. Kemudian ya yang semester 6, 7 itu kan 20-20. Bisa jadi 6-7 itu program 8 jenis MBKM itu, bisa jadi yang 20 SKS-nya lagi itu adalah pertukaran Anda kuliah di luar universitas, di luar UPI. Cuman sekarang masalahnya adalah pembelajaran sudah luring. Nah, apakah nanti akan dilayani daring atau tidak? Apakah ia cocok dalam satu prodi di luar UPI itu ada satu prodi yang menyediakan 20 SKS yang cocok untuk Anda? Belum tentu juga. Ya, kemarin waktu ada dari UNJ ke sini kita untuk pertukaran mata kuliah, ini agak sulit menemukan 20 SKS karena akan diakui sebagai IKU-nya, indikator kinerja, kontrak kinerja rektor dengan menteri, itu jika satu mahasiswa itu dia ngambil mata kuliah di luar UPI 20 SKS. Di UNJ 20 SKS, udah kuliah di situ. Kita tadi kemarin mau bedol desa, bedol kelas gitu ya. Satu kelas ditukarkan, Anda ngontak 20 SKS di sini, tapi diajar oleh dosen UNJ. 20 SKS mahasiswa UNJ diajar oleh dosen UPI. Nah, tapi sulit ternyata. Tidak, kemarin masih juga si Bu ini kan kontak, Bu, aduh gimana Bu ya? Aduh nanti dulu saya juga mau. Ibu udah ngontak teman-teman prodi yang lain. Ternyata menjadi kurang berminat, kurang bersemangat karena susah untuk mensinkronkan mata kuliah untuk bisa diakui sebagai IKU-nya universitas. Ya, itu susah. Nah, jadi mau tidak mau semester 6 dan 7 ini bisa jadi misalkan 6 mahasiswa itu ngambil kampus mengajar, semester 7 magang bersertifikat atau yang mana yang lainnya. Atau mungkin nanti kita akan kita coba merancang di prodi program apa itu yang bisa dikonversi. Nah, bagaimana dengan TSA? Nah, angkatan 2019 kan ikut TSA kan kemarin ya, beberapa orang. Jika memang itu bisa dikonversi, ada mata kuliah Anda tersisa, itu bisa dikonversi dengan TSA. Tapi syaratnya sudah melayani, lolos dari kementerian lulus ya, dari Kominfo-nya dinyatakan lulus karena Anda melayani menti wirausahawan. Ada nanti Bu Kinan akan menjelaskan tentang TSA ya Bu Kinan atau Pak Fajar nanti hasil kemarin pertemuan dosen-dosen untuk dalam acara penutupan pelatihan TSA ya kemarin pagi. Nah, seperti itu. Kemudian tidak ada MBK yang tidak MBKM. Nah, ini. Anda sudah Ibu tanya dulu 2019 baik yang di rumah maupun di sini. Siapa yang SKS-nya lebih dari 10 SKS ada? Yang di sini ada semua? Enggak ada. Di sini ada lebih semua? Mata kuliah? Sisa untuk semester depan. Ya. Masih ada mata kuliah, sudah berapa SKS terkumpul atau mata kuliah semester depan masih ada yang belum dikontrak? Per total kalau misalkan semester sekarang selesai itu 139 ditambah 6 ya pas. Tinggal skripsi berarti tidak jadi masalah. Artinya gini, mahasiswa 2019 yang sudah mengumpulkan SKS 138 minimal dan sudah memenuhi mata kuliah intinya sudah diambil, MKU, MKDK itu diambil, ya sudah lulus semua. Artinya hanya tinggal skripsi, berarti tidak ada mata kuliah lagi. Nah, tetapi bagi mahasiswa 19 yang masih SKS-nya kurang dari 138, ya maka mau tidak mau dilihat lagi mana di kelompok mata kuliah mana yang belum diambil. Apakah ada MKU, MKDK atau di inti atau hanya tinggal di pilihan. Ya, nah itu berarti semester depan ini tolong angkatan 19 nanti dikoordinir oleh ketua kelasnya
laporkan ke prodi supaya nanti mata kuliah yang tertinggal itu kalau bisa kita akomodasi, kita adakan di jadwalnya di semester 7. Ya, kalaupun mata kuliah itu ada di semester genap, kita akan munculkan di semester kalau dapat, kalau mungkin ya. Itu tidak janji, belum janji dulu. Kalau banyak mata kuliahnya, nggak mungkin lah semuanya dimunculkan di 7. Ya, karena akan banyak bentrok jadwal dosennya. Tapi kalau hanya 1, 2, 3 mata kuliah yang belum diambil itu adanya di semester genap ya, semester 8 akan kami tarik, akan Ibu munculkan di semester 7. Nah, sehingga Anda fokus mata kuliah itu plus kalau bisa dengan skripsinya. Jadi untuk 19 ini mudah-mudahan bisa lulus sebelum 8 semester habis. Ya. Karena kan sudah banyak yang habis kan mata kuliah. Udah banyak yang habis semuanya. Tadi nanti tolong siapa di list ya semuanya. Nanti oleh ketua angkatan atau oleh ketua kelas A, B dan A dan B dibuat listnya si A sampai nomor 1 sampai nomor sekian ya. Mata capaian SKS-nya, kemudian mata kuliah yang belum dikontraknya, yang belum diambilnya, supaya nanti bisa teridentifikasi lah mata kuliah apa saja ya. Dena dan teman-teman yang lainnya, Dena bisa dikoordinir nanti ya dengan teman ketua kelas atau siapapun nanti. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian untuk 19 ini masalahnya adalah yang sedang MBKM, yang kemarin ikut kampus mengajar 3 ataupun ikut MBKM yang lain. Kan berarti itu harus diinput semester ini konversinya mata. Nah, tolong yang khusus nanti ngambil MBKM di semester ini, siapa saja juga dalam kelompoknya, bisa kelompok kampus mengajar, coba buat satu daftar untuk yang kelompok kampus mengajar, mata kuliah apa yang Anda belum ambil di situ, yang Anda kontrak semester ini. Bisa jadi misalkan itu konversinya kan untuk 20 SKS. Ya, yang di rumah juga ya, 20 SKS, tetapi ternyata itu konversinya itu tidak semua tersedia di semester sekarang. Yang genap ini, yang 6, yang Anda kontrak. Berarti kan Anda akan nyebrang ke semester depan konversinya. Nah, ini tolong dibuatkan jadi mata kuliah Anda apa saja yang belum, setiap kelompok MBKM-nya. Ya, supaya jelas nanti ini jadwal semester depan harus segera dibuat, ini sudah diminta ya, sudah disiapkan. Jadi kami akan supaya bisa memunculkan mana mata kuliah yang mungkin kira-kira muncul di semester 7 nantinya ya. Oke. Ya, atau mungkin yang Anda nanti konversinya adanya mata kuliah itu baru muncul di semester 7. MBKM-nya saat ini semester 6 tapi baru muncul mata kuliahnya di semester 7 ya. Oke. Nah, itu seperti itu. Kemudian nanti Ibu akan tunjukkan untuk apa tuh mata kuliahnya ya. Nah, konversi sudah. Nah, ini tolong nanti juga yang konversi ya, Anda yang sudah dapat nilai dari kampus mengajar, dari MSBI, dari magang bersertifikat dan apa tuh studi independen ya. Itu juga nanti nilainya harus lengkap ya, bukti-buktinya disetorkan ke ketua prodi, lapor juga ke kalau itu kontraknya ke PA, tapi kalau nilai mah ke prodi, nanti ke tim MBKM, ke Bukinan, ke Pak Fajar, ke Ibu ya. Kita akan nanti membuat rekapan untuk konversi, dilaporkan ke dosen-dosen mata kuliah yang konversi supaya bisa diinput oleh dosen tersebut, dosen pengampunya. Karena prodi nggak tahu ininya kan apa tuh passwordnya, Pak Pajarnya punya Bu Leni masukin, kalau Ibu nggak tahu Ibu masukin misalnya, punya Bu Neneng nggak bisa. Jadi tetap dosen pengampunya yang Anda kontrak. Anda ngontrak mata kuliah apa, pengampunya Bu Sumartini. Berarti nanti prodi akan melaporkan mahasiswa-mahasiswa yang ngambil mata kuliah itu yang dari hasil konversi ini, nilai-nilainya untuk di-input oleh dosen pengampu mata kuliah ya. Jadi ini, nah tolong juga nanti, oh ya dalam list itu nanti juga dituliskan selain nama mahasiswa, mata kuliah, dosen yang Anda kontrak siapa, supaya nanti jelas prodi akan menyetorkan nilai MBKM itu ke dosennya siapa. Ya. Oke. Nah, mungkin bisa jadi begini nanti nilai MBKM-nya datangnya lebih telat.
dari masa input nilai di UPI. Itu nggak jadi masalah, tetapi bukti itu harus lengkap, nanti akan disusulkan untuk diinput oleh ke sistemnya, mungkin oleh nanti dari tim akademik UPI, ya seperti itu. Nah itu ya, kemudian untuk sebelum ke penyelesaian studi ini tadi untuk workshop, nanti kita ibu ini dulu, ibu tunjukkan dulu kurikulum kitanya ya. Bentar, ini kurikulum. Ada pertanyaan dulu silahkan sebelum ibu munculkan kurikulum mungkin, enggak? Ada tambahan dari Pak Fajar, Bu Kinan, Bu Leni untuk ini? Belum ada? Ibu, izin bertanya, Ibu. Ada pertanyaan? Silakan, Sep. Silakan, Sep. Enggak? Ya, izin mengkonfirmasi informasi yang tadi Ibu jelaskan, kan ada itu di poin yang mahasiswa yang tidak ikut MBKM maka harus PPL. Terus Ibu juga bilang kalau minimal mahasiswa yang SKS-nya di atas 138 itu tidak usah. Sep, suaranya dikencengin katanya, Sep. Nggak kedengaran, kurang jelas, Sep. Oh, ya Ibu. Nah kan tadi itu ada poin mahasiswa yang tidak ikut MBKM itu harus PPL gitu. Terus Ibu menjelaskan juga kalau mahasiswa yang sudah mengontrak minimal 138 itu tidak usah mengikuti PPL gitu. Itu gitu Bu. Jadi berarti kan Asep sekarang tuh 139 di semester 6. Nah, nanti SP 5 SKS. Totalnya tuh 144, berarti nggak usah PPL gitu ya, Bu. Soalnya kaget juga ngedengernya. Nah, Ibu mah nggak nyinggung PPL, wajib PPL untuk 19 mah enggak. Iya. Ya, Ibu nggak bilang gitu ya. Takut salah nangkap informasi gitu, ya, Bu. Oke, mangga, Asep. Oke. Selamat untuk Asep ya. Bentar lagi akan menyelesaikan jadi sarjana berarti kalau gitu mah ya. Amin. Ya, Asep, ini sama tadi mungkin kasus dengan teman-teman yang lain ya. Rata-rata kan kata Ibu kalau sudah terkumpul 138 berarti hanya tinggal skripsi saja. Itu Sep. Hanya tinggal skripsi ya. Jadi ngontrak nanti di semester 7 ujian sidang dan skripsi. Jadi sekalian ujian sidangnya. Jangan skripsinya saja. Karena kalau Anda nggak ngontrak ujian sidangnya, skripsi beres, nggak bisa ujian sidang. Walaupun 0 LKS, ya itu yang ujian sidang. Jadi harus dikontrak dua-duanya. Ya. Kemudian ya udah 138 tadi udah beres PPL, apalagi PPL. Yang untuk ambil mata kuliah lain aja tambahan juga tidak, apalagi untuk PPL. PPL itu jika mahasiswa yang di semester 6 dan 7 kekurangan 20 SKS, khususnya mata kuliah pilihan, dikontrak cuman tidak perlu kalau nggak ngambil dikontrak sudah ambil MBKM, tapi pelaksanaan MBKM. Tapi kalau nggak ngambil MBKM berarti PPL, ya itu yang kurang masih banyak. Kalau sudah 138 ini rata-rata semuanya 138 ya, rata-rata minimal ya tinggal skripsi saja. Mudah-mudahan ini ada percepatan studi angkatan 2019 ya. Kalau lihat kondisi kayak gini ya, itu bisa memungkinkan untuk bisa lulus kurang dari 8 semester ya, kurang 8 semester. Oke, gitu Sep, jelas ya. Yang teman yang lainnya juga? Iya, Bu. Terima kasih. Oke, ya. Tinggal bagaimana merancang proposal ya, yang mau ada kegiatan workshop nanti ya, kita nanti setelah Ibu tunjukkan kurikulum ya. Nanti ini juga kami ingin merangsang Anda supaya bisa lulus tepat waktu ya, supaya jangan nunggu buang-buang waktu, satu semester terbuang begitu saja gitunya, proposal nggak jadi ya. Nah, gitu gimana? Masih mikirin tema terus ya mikir. Nah, itu yang tuh ternyata banyak yang ketawa, itulah yang dialaminya gitulah kayak gitu ya. Ini juga sudah Pak Fajar udah ngasih waktu tanggal 20 proposal harus masuk, masih banyak yang bingung Pak Fajar ya. Mangga ada pertanyaan lain?
Masih ada pertanyaan? Ini Ibu sudah nge-share ini belum? Udah ya, ada. Oke, mangga nanti Ibu digedein dulu. Is. Ya. Mana? Oh, jadi ke situ. Mana ini ya? Kok jadi kenapa ini Kak ini? Sebentar, di stop dulu sebentar. Keluar dulu sebentar. Share screen yang kenapa struktur kurikulumnya jadi gini? Apa itu? Bentar ya, jangan dulu di situ, jangan dulu di sini. Sebentar ya. Silakan ada pertanyaan dulu sebelum Ibu nyiapkan ini untuk yang untuk kurikulum. Masih ada pertanyaan yang dari sini? Ada? Nah, ini. Ada, Bu. Keluar dulu, ini ditutup aja dulu ya. Nah ya, ini dibuka lagi ya. Mangga dari sini ada pertanyaan yang luring di sini? Kalau misalkan sudah 139 ya. Di semester 6 selesai, tapi masih ada yang wajib, masih harus diambil ya? Ya kalau, nah itulah makanya tolong nanti transkripnya masing-masing juga bisa dikumpulkan ya, supaya nanti kami bisa melihat ya. 140 sudah terkumpul SKS, tapi ada satu mata kuliah inti belum diambil, wajib diambil. Nggak bisa ujian sidang. Nah, jadi mata kuliah inti itu terpenuhi dulu. Kalau mata kuliah pilihan nggak jadi masalah, ya mata kuliah pilihan mah, ya. Jadi seperti itu ya, Dena dan teman-teman yang lainnya ya. Jadi nanti ya kita tekankan lagi setiap orang harus mengumpulkan transkripnya juga ya, supaya nanti bisa dilihat mata kuliah yang kurang dan yang belumnya. Nah ini sudah terlihat mungkin ya, ini mata kuliahnya, ini kemarin dimintanya ke divisi kurikulum itu dimintanya begini, yang kemarin perubahan setelah presentasi di Parter ya. Jadi supaya kelihatan mata kuliah yang hijau ini mata kuliah MKU, Anda sudah semua, coba ditilik lagi 10 SKS tehnya. Nah, ya. Udah 10 SKS saja di sini ya. Agama, seminar agama, PKN bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian MKDK itu 8 SKS, itu sudah semuakah ya? Nah, sudah. Mata kuliah fakultas ya udah ya. Nah, sekarang ini jadi pilihan, bisa jadi konversi. Yang tanda bintang di sini ya. Ini jadi mata kuliah pilihan atau mata kuliah konversi, boleh, tidak wajib ya, tidak inti di situ. Kemudian mata kuliah ini harus wajib nih. Ya, ini wajib semua mata kuliah pembelajaran ya, mata kuliah MKKBBS pembelajaran bidang studinya ini 12 SKS, 34 mata kuliah masing-masing 3 SKS. Kemudian micro teaching. Ya, udah kan? Ya, udah. Nilainya jelek-jelek bukinan ya. Ya, Pak Pajar mulai ini juga nih, micro teaching nih. Nggak bisa jadi guru ya. Nah. Bisa guru daring mah, Bu. Guru daring. Iya, guru daring ya. Kemudian nah ini mata kuliah inti, ini yang kuning. Ya, ini ada 75 SKS ya, yang kuning nih. Nah, tinggal dilihat nanti insya Allah kita bagikan saja ke nanti di share ya ke setiap angkatan. Gimana, Bu? Ini wajib nggak semuanya? Ini wajibnya nih. Oh, berarti bahasa Inggris ekonomi wajib. Sing benar atau sing benar macana. Ya. Nah, ini ya, mangga dilihat lagi ya. Nah, ini wajib 75 SKS. Kalau ada yang belum ini, berarti ini diutamakan untuk diambil. Yang kuning ini. Ya. Nah, pengantar mikro, makro, manajemen bisnis sampai ini yang wajibnya, yang intinya ini. Sejarah jadi ada ya, sejarah sudah, nah, semua ada ini. Nah, termasuk ujian sidang ya. Nah, oke. Kemudian mata kuliah pilihan, inilah yang sebagian kita pindahkan dari mata kuliah inti. Ada yang didistribusi ke semester 6, ada yang semester 7. Inilah bagi angkatan 2020 ke sana nanti yang mereka hanya di kontrak saja tapi tidak kuliah karena harus kegiatannya adalah kegiatan MBKM ya.
Nah ini. Jadi ini yang kuning perhatikan dan ke atasnya ya, yang mata kuliah pilihan mangga. Nanti kemudian ya udah itu. Nah berikutnya ini mata kuliah MBKM. Nah MBKM bagi Anda nggak jadi masalah karena udah selesai ya, udah semua. Ini ada 8 jenis MBKM. Kalau ini tidak diambil kontrak mata kuliah pilihan, ambilnya adalah ini nanti PPL SPKM UPI ya 20 SKS ya PPL ya. Jadi total kita kenapa ini 149 ya? Bukan. 100 enggak. Jadi 149 gitu ya sekarang, lupa lagi. Nanti dihitung ulang. 20. Perasaan oh jadi nambah ya. Kalau enggak salah jadi nambah 149, jadi enggak 144. Tapi nanti enggak apa-apa yang 145, 144 itu enggak jadi masalah karena minimalnya segitu. Ya walaupun nanti yang sudah terbaru menjadi 149 ya enggak jadi masalah itu. Oke. Nah, ini mata kuliahnya, nanti ini struktur barunya ya. Jadi nah, kemudian ini ada mata kuliah konversinya. Bagi Anda mungkin sudah lewat, konversinya belum ditentukan kemarin ya. Ini setiap prodi harus sudah merancang setiap kegiatan MBKM itu mana mata kuliah konversinya. Ya. Ada yang di semester 6, ada yang di semester 7. Nah, ini kemarin sudah diminta, kita sudah sepakat kemarin berdiskusi sebelum dipresentasikan ini, beberapa dosen kita tim pengembang kurikulum prodi ya. Ini tapi nah inilah kalau untuk kampus mengajar teh ini sekarang sudah dirancang ya mata kuliah konversinya ya. Kalau kemarin Anda kan apapun ya. Pokoknya 20 SKS setara 20 SKS ya. Jadi angkatan 19 ini angkatan transisi dari konvensional ke MBKM ya. Kemudian ini yang bersertifikatnya ada tumpang tindih misalnya, maksudnya ada beberapa mata kuliah yang bisa jadi di 2 tempat ya, di 2 tempat itu. Nah ini kita sudah dirancang semuanya seperti ini ya mata kuliahnya. Nah itu kurang lebih. Jadi bagi Anda tidak jadi masalah ini sebetulnya ya. Ada pertanyaan tentang kurikulum? Tentang SKS, Sidik gimana? Kamu udah nah Sidiknya harus ini juga ya. Ya? Matul wajib masih ada. Ekonomi internasional. Nggak wajibnya dengan kemarin yang dari sana itu 20 session masuk wajib. Ya nggak dikonversi itu. Nggak usah. Enggak, udah begini. Jadi untuk Sidik khusus ya. Kamu gini, jadi mata kuliah inti yang 20 SKS yang sudah didapat kemarin itu bisa masuk ke mata kuliah inti 20 SKS. Nah, tinggal nanti ini tinggal cuman Ibu cuman kira-kira mata kuliah mana yang tidak perlu kamu ambil. Coba nanti dilihat transkripnya ya. Transkripnya kirimkan ke prodi, nanti kamu tinggal ngontak apa di semester 7 teh gitu. Dan 32 berarti masih kurang kan? Ya sekitar masih 3 mata kuliah lagi. Nah, kalau mata kuliah 3 mata kuliah lagi itu ada di inti yang belum diambil, ambil yang inti. Ya, jadi jangan ngambil yang pilihan. Ya, itu ya. Jadi ambil yang inti saja, tapi tolong nanti mata kuliahnya dibikin list ya nanti untuk semua angkatan supaya takutnya itu 3 mata kuliah adanya di semester 8. Nah, kita akan munculkan dicoba di semester 7 ya. Oke. Di semester 6 dimunculkan diganjil kayak gitu. Ya oke, berarti Sidik juga bisa ngejar dengan skripsi juga. Ya, jangan mata kuliah aja 3 itu ditinggal skripsinya. Ya. Ya. Sayang waktu. Masih ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan ke kita untuk persiapan workshop proposal? Untuk mata kuliah semua ada masalah yang di rumah? Ada pertanyaan yang di sini? Yang ini kampus mengajar. Ya tapi kalau untuk yang 19 ya tidak belum ke sini ya. Nanti yang angkat 20 ke sana, 20 21 pakai yang ini ya, teman. Oke, ada masalah?
dengan pengumpulan SKS dengan mata kuliah? Nggak ada? Kalau nggak ada ya udah, ini Ibu tutup. Mana sih, mana stop share? Stop. Oh, ini dia di bawah sini. Nah, oke. Nah, kalau itu mata aman semua ya, yang di rumah aman. Mata kuliah, siapa yang punya masalah khusus yang banyak, masih banyak, siapa coba? Yang banyak, masih banyak mata kuliah. Lebih dari 10 SKS. Oh, yang di rumah Bapak pada tidur tuh. Saya aman, Bu. Kurang satu lagi. Sejarah. Ya, Anggi ada masalah, Anggi? Enggak, Bu. Aman, Bu. Aman. Oke. Ya. Siapa yang punya masalah? Saya punya masalah, Sep. Alhamdulillah Ibu, Asep baik-baik aja. Kalau punya masalah itu jadiin topik skripsi. Alhamdulillah aman. Asep cum laude. Jadi sayang ya 2019 jika sampai yang mereka Anda yang sudah punya IPK di atas 3,51 jangan lewat dari 8 semester karena tidak cum laude. Ya. Jadi cum laude itu syaratnya 1 IPK 3,51, kedua masa studinya tidak lebih dari 8 semester, ketiga tidak ada mata kuliah yang mengulang. Ya, itu udah. Jadi kalau itu sudah aman semua, tinggal kejar kalau IPK sudah 351, tidak ada mata kuliah yang ngulang, amankan untuk bisa lulus kurang dari 8 semester. Ya. Oke. Dia nama Esteller. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kita lanjut ke, kalau nggak ada, kita lanjut ke yang apa untuk apa tadi Pak Fajar? Untuk workshop Pak Fajar ya? Untuk workshop. Teman-teman tadi teh. Nah, ini ya. Ya. Rencana kapan itu Pak Fajar? Mangga tentang workshop, mangga Pak Fajar satunya. Di Prodi tanggal berapa? Kalau kita kan menargetkan ke mahasiswa itu tanggal 20 sudah terkumpul draft ya, draft proposal. Jadi jangan ingin perfect di awal karena kita kan akan workshop. Jadi di workshop itu kita sudah ada yang bisa dicoret-coret apa kekurangan dari setiap babnya atau poinnya. Jadi silakan disiapkan draft proposalnya gitu ya. Jadi tidak harus ada ACC dari PA ya. Hanya tanggal 20 itu dikumpulkan, nanti dari panitia prodi akan dipilih mana yang masuk ekonomi, koperasi, pendidikan juga mungkin nanti ada yang diproses, ada yang di outputnya gitu ya. Jadi nanti akan dipisah-pisah dan akan dibagikan juga nanti kelompok kecil dan setiap tema yang tadi gitu. Jadi mahasiswa jangan ingin perfect dulu gitu ya. Yang penting ingat masalahnya ada, teorinya jelas. Silakan untuk yang lainnya mah sesuaikan gitu. Ya, semangat aja. Banyak yang sudah dikasih tantangan kan oleh dosen PA-nya masing-masing, mulai dari baca jurnal, baca dulu buku A, buku B, ya silakan kerjakan sesuai tuntutan dosen PA-nya sehingga nanti juga sehingga apa ya? Payung penelitiannya masih sesuai dengan PA juga, kan ada yang PA mengajukan seperti itu. Jadi semangatlah untuk tanggal 20 kita kumpulkan proposalnya dan kita mungkin dari prodi apakah di hari Rabunya atau di hari apanya, silakan Bu itu Mas. Dan nggak sudah mahasiswa sudah ada rancangan mau pelaksanaannya di mana, misalnya tempat. Karena kita dari di awal di auditorium di atas, itu mangga. Jadi kita dipakai oleh UPI gitu. Ya, berarti tanggalnya harus sesuaikan ya dari sekarang. Paling kali kita ngambil mah Rabu. Tapi memang tidak terikat ini sih karena udah nggak ada jadwal kan. Ya, tapi sebelum masuk SP, sebelum masuk SP ya. Ya. SP itu kan tanggal 27 Bu ya. Ya.
Nah, nanti mungkin juga ada rambu-rambu dari Bu Leni untuk proposal kumahata dari tim TPPS, sekretaris TPPS nih Bu dari Bu Leni, mangga. Dari ketika dia Bu Leni di Payun, supaya kedengaran dari mahasiswa yang di rumah. Istirahat dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Lagi apa, Sep? Lagi di rumah, Bu. Lagi apa? Lagi Lagi download? enggak, Bu, kan. Jadi gini ya, kalau dari saya sekretaris TPPS justru minimal diawali, saya kurang tahu persis ya, ternyata tanggal 20 gitu, tapi maksud saya itu minimal Anda sudah ada pembicaraan terkait dengan isu ke dosen PA itu. Kan sudah guideline-nya itu kan memang Anda di bawah bimbingan dosen PA gitu. Jangan sampai Anda udah buat, tapi tadi betul, tidak usah terlalu perfect, yang penting Anda sudah mengikuti guideline. Ada buku kuning di Pak Kiki, itu aturan penulisan untuk proposal di sana ada. Kemudian nanti ketika udah skripsi juga ada aturan. Jadi ikuti saya terkait dengan aturan penulisan itu di sana. Poin-poinnya ada ya. Nah, itu tapi Anda harus membangun dulu komunikasi terkait dengan isu yang Anda ingin angkat gitu. Jadi jangan sama sekali tanpa pengetahuan dosen PA gitu, Anda tiba-tiba ngajukan itu gitu. Ya. Jadi saya ingin neliti ini, nanti kan diarahkan sama dosen PA. Kalau isunya itu data apa yang harus Iya, jadi nanti Anda udah punya guideline-nya gitu, data apa yang harus Anda butuhkan, kemudian metodenya kira-kira apa gitu. Ya, hal-hal yang intinya saja gitu. Nanti diarahkan jurnalnya seperti apa gitu. Ya, jadi nanti ketika kami discuss dengan dosen PA Anda, nanti rencananya discuss-nya itu melibatkan dosen PA juga. Gitu. Ya. Jadi dosen PA pun bisa menjelaskan, jangan sampai dosen PA tuh, oh, ini bimbingan saya. Gitu. Ya, paling tidak oh iya ini Dena ini memang udah konsul, dia ingin neliti, jadi bisa membela gitu, bisa menambahkan gitu. Oh iya ini anak ingin ke sini arahnya, bla 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 gitu loh. Tapi kalau dosen PA enggak gitu, ya. Jadi minimal store muka dulu lah sebelum workshop tuh. Pak, saya tuh ingin ini, gitu. Mas. Iya, ditulis gitu ya, ditulis nggak panjang lebar. Isunya apa? Nanti kan dikasih masukan. Oh iya, nanti ini larinya ke metodenya apa gitu. Ke survei kah, ke eksperimen kah, jadi nah, Anda tinggal mengikuti itu gitu. Ya, nanti diarahkan teorinya ke teori apa gitu. Tinggal Anda nanti cari jurnal yang relevannya apa. Tinggal Anda nanti cari gitu. Jadi saya gitu terkait dengan isu yang ingin Anda teliti ya. Karena kalau kita sih semua dosen sebetulnya semua isu itu sudah pernah diteliti ya. Jadi karena semua sebenarnya ada yang bilang jenuh atau apa gitu, tetapi kan buat Anda mah itu adalah sesuatu yang baru. Jadi kita melihatnya dari sisi itu. Kan orang berbeda itu karena berbeda sudut pandang ya. Buat dosen, aduh tentang jangan copy paste aja semuanya pelajaran. Iya, gitu. Nggak boleh. Ya. Sama, itu tapi ada sudut pandangnya tadi. Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kami sih memang yakin dan sudah tugas kami membimbing Anda. Buat Anda ini baru gitu penelitian itu. Tadi kan topik juga masih dipikirin Muhammad Taufik atau siapa. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi masih ada waktu ya untuk yang belum menghubungi PA, kecuali yang kayak saya lihat Lutfi ya udah ketemu sama dosen PA ya.
Yang lain yang belum ketemu dosen PA, silahkanlah. Kecuali nanti ada dosen-dosen PA yang ya tentu saja kami tidak bersetuju, susah dihubungi sehingga Anda sudah mepet waktunya, mungkin Anda bisa laporkan dulu ke prodi gitu. Anda sudah ya, harus berani ya, karena itu hak Anda ya. Kalau ada dosen yang siap terima limpahan nggak mau, udah tidak ter-SK-kan ya. Jadi gitu pesan saya terkait dengan isu kan, yang penting itu kan isu ya. Kemudian nah itu mah urusannya Bu Neti sama kemahasiswaan ya. Kok susah ya ke dosen ini kok saya ya. Yang kedua tadi sistematika ya, harus betul. Ikuti, nggak jauh-jauh di buku kuning. Mungkin buku kuning boleh kali Bu ya, dari mulai proposal. Ya, itu ikuti aja di situ ya. Jangan, bukan tidak menghargai kreativitas, tetapi kan tulisan akademik mah ada aturannya sendiri. Ya. Tidak itu, dan itu sudah disepakati. Isinya yang harus kreatif, tapi bukan kreatif cara copas gitu, bukan biar pas saya turnitin tidak lebih dari 30% gitu ya. Terus hurufnya disalah-salahin kan turnitin langsung nggak bisa baca, ya kan? Terus tiba-tiba bagus. Wah, udah tau lah akal-akal gitu, boleh ini udah tahu ya. Jadi seperti itu ya. Untuk kepentingan workshop itu gitu, bangun komunikasi, sampaikan isu yang ingin diteliti, kemudian ya tadi isinya nggak usah terlalu forward, tapi mengikuti aturannya dulu, ya, mengikuti aturan. Ya nanti kan juga itu tadi nanti di kelompok-kelompokan, nanti dibahas, nanti tinggal daftar. Perbaiki, tinggal daftar ke saya ya. Daftar, satu tentu saja proposal. Semua bisa di-download di website Prodi ya. Syaratnya satu proposal, dua di situ ada lembar pengesahan proposal yang ditandatangan PA, tiga transkrip nilai yang ditandatangan wakil dekan akademik, empat itu apa? Surat keterangan bahwa Anda sudah pernah mengikuti jalannya ujian sidang. Terus satu lagi ada form. Nah, khusus untuk form itu tetap dalam bentuk Word ya, karena kan nanti mau dibuat SK, jangan kreatif terus PDF ya. Jadi khusus untuk form ada 5 ya tadi ya, proposal, lembar pengesahan, transkrip dengan tadi. Nah, itu boleh dalam PDF, tapi khusus untuk form itu karena mau dibuat SK tetap dalam Word. Ada semua. Yang masukin ke webnya juga ini. Nah, jatuh persis, berarti dia harus yang pertama nih Lutfi. Yang pertama ujian sidang ya, semua syaratnya soalnya dia yang upload. Ya Pi ya, makasih ya Pi ya. Oke, saya pikir dari saya itu aja. Ada pertanyaan Bu Eni? Ada pertanyaan? Mungkin tambahan Bu dari Fajar, takut Ibu kelupaan. Kalau seandainya Juli ini pada mengikuti TTPS atau Agustus, terus sudah dapat pernyataan untuk penentuan dosen pembimbing, ini belum bisa di SK-kan, baru bisa di SK-kannya September, baru yang kontrak sidang skripsi. Kebiasaan tahun-tahun sebelumnya itu seperti itu. Sidang skripsi. Kan sekarang belum kontrak nih. Ternyata SK sudah turun di bulan Juli atau Agustus. SK pembimbing. Nah itu jadi suka dipermasalahkan. Nah, jadi untuk angkatan 2019 karena belum mengontrak sidang skripsi, walaupun TTPS-nya sudah dinyatakan bulan Juli, ACC ini Juli Agustus, tetap SK-nya itu baru dikeluarkan 1 September. Iya. 1 September. Jadi sekarang kontrak. Kan September ke tapi Januari apa? Panjang ya? Ujian Januari. Asik. Yang dari daring ada yang ingin ditanyakan?
kalau masih ada beberapa kasus di transkrip nilainya itu tercetak 2, itu yang seperti itu segera diurus ya. Tercetak 2 jadi 1 masih nilai E, satunya lagi padahal dia udah perbaikan, tapi kan tetap jadi di sana muncul E gitu ya. Kalau saya kan nggak tahu ini asal muasalnya, apalagi kalau ada pergantian nama mata kuliah ya. Nah, hal-hal seperti itu cepat diurus karena ternyata tidak sebentar ngurusnya ya. Yang kesalahan-kesalahan seperti itu. Jadi biar cepat dihapus dari transkrip, nanti merugikan Anda kalau ada di transkrip ya. Ada pertanyaan ini dari yang daring? Tidak ada, Bu. Belum, Bu. Apa nggak ada suaranya ya? Belum, Ibu. Belum ada pertanyaan. Wah. Nanti deh langsung memulai nih ya. PA-nya saya nggak ada PA 19, saya baru di PA 21. Masih lama tugas saya. Oke ya, terima kasih. Ya, ya gimana? Kalau untuk teknis dari workshop ini gimana pada asas Oke, nanti dijelaskan. Oke, saya kembalikan ya ke Pak Prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Bu. Ya, iya ini yang nggak dilayani prioritas yang hadir. Oke, tadi ada pertanyaan dari Farhan, katanya mekanisme workshopnya itu gimana? Ya, kalau yang dulu yang sudah pernah kita lakukan gitu ya, angkatan 2013 dulunya angkatan tadi memang pertama kan ngumpulin dulu proposal kan, nanti akan dikelompok-kelompokkan, misalkan nanti ada beberapa tim pembahas ya. Kalau dosen hadir semua ada 16 orang, kita bagi 4 kelompok, mungkin satu kelompok itu 4 dosen gitu, itu dibahas ya. Nanti mungkin bisa disampaikan, diplenokan juga nanti setelah dibahas per kelompok proposal. Mungkin nanti ya itu gini, jadi bukan proposal dulu gini ya. Jadi workshopnya gini. Pertama akan ada pematerian dulu ya. Materi nanti bagaimana menyusun proposal ya. Nanti mungkin Pak Kusnendi, Pak Disman yang akan mengisi ya, atau Bu Parha. Nah, misalkan untuk bagian masalah sampai ke identifikasi masalah, rumusan masalah itu ya, sampai hipotesis misalkan oleh Pak Disman. Nah, nanti Anda itu kan ada proposal yang dikumpulkan ke Pak Fajar, tapi Anda pegang proposal masing-masing. Anda bisa mendengar penjelasan pematerian itu, kemudian bisa, berarti salah saya tengrum kan, kalau misalnya bisa bertanya langsung, bisa Anda coret-coret langsung proposal Anda gitu ya pada saat pematerian itu. Jadi itu. Nah nanti kemudian materi berikutnya adalah misalkan dari sisi analisis data dan pembahasan. Jadi bisa jadi mungkin kita nanti kan kita akan berbualkan lagi dengan tim PPS, tim dosen ya, pembagian materi pemateriannya itu, presentasi materi mungkin pertama adalah tentang pendahuluan. Nah itu yang paling sulit itu masalah di pendahuluan, latar belakang masalah tuh itu paling sulit. Kalau Anda sudah sukses di latar belakang masalah, kesini gampang karena itu paling sulit itu. Kalau kita mau publikasi artikel juga itu dulu yang harus benar-benar artinya. Jadi kalau udah jelas masalahnya, isu masalah ada, data pendukung masalahnya ada, sehingga Anda bisa mengidentifikasi itu apa sih, harus didekati dengan apa, nanti dirumuskan masalah sampai kerangka teoritisnya bisa Anda susun. Kerangka teoritis akan bisa disusun jika sudah jelas di latar belakang masalah di pendahuluannya. Nah, sehingga nanti bisa merumuskan hipotesis. Nah, berikutnya baru nanti ke bagaimana kita merancang secara teknisnya, jadi metodologinya, metodologi penelitiannya ya. Nanti dari populasi sampelnya, pengambilan sampelnya itu gimana, kemudian menentukan teknik analisisnya menggunakan alat apa gitu ya. Nah kemudian pada terakhir itu diskusi atau pembahasan. Nah, paling tidak bisa 2 atau maksimal 3 orang nanti pematerian. Nah jadi di situ mahasiswa silakan pegang proposal masing-masing, silakan Anda
sesuaikan dengan penyajian dari para pemateri, bagaimana proposal Anda, sudah sesuai atau tidak bisa dicoret-coret, atau bisa bertanya silakan pada sesi tanya jawab. Nah setelah itu baru beres pemateran, kita baru berkelompok, dosen ini akan membahas proposal Anda. Ya, sesuai nanti kelompok-kelompok temanya, kita bagi berapa kelompok, kita lihat nanti kehadiran dosennya. Kalau dosennya tidak sampai 16, hanya cukup 3 kelompok, kita 3 kelompok besar ya nanti pembahasan, atau mungkin nanti kita teknis atau bersama-sama lagi, banyak pisannya. Kalau ini aja, kalau kita seminar proposal untuk 10 orang itu berapa jam bulan? Lama pisan kita banyak. Di ekonomi mah di PE itu lama sekali membahas 10 proposal teh bisa 3 jamannya itu. Debat dosen itu diskusi lama ya. Itu lama. Untuk 10 proposal sekali DBS itu. Sekali seminar proposal 10 orang, 10 proposal itu lama. Nah, kan kita berbeda sendiri dengan di prodi lain. Kalau prodi lain itu kayak ujian sidang, sudah kayak ujian sidang. Jadi proposal T gitu ya, diuji oleh 3 orang satu-satu. Kalau kita dibahas bersama satu proposal dari isunya sampai ke cara penulisan sebagai mungkin Kompas atau ditanya akan ketahuan, ya teorinya apa akan kelihatan. Karena walaupun di dalam SK-nya satu proposal satu mahasiswa itu nanti yang membahas intinya 3 orang. Nanti 3 orang misalnya, Pak Fajar, Bu Leni, Bu Kinan membahas punya Lutfi. Nanti oleh Pak Dismante, gimana Bu Len, Pak Fajar, Bu Kinan punya Lutfi gimana? Disampaikanlah hasil bertiga itu setelah dibaca di rumah masing-masing. Nah kemudian ditanggapi oleh yang lain. Ya, nanti ada siapa yang mau ngasih masukan yang lainnya, walaupun tidak sebagai pembahas utamanya di dalam SK. Nah, seperti itu di kita. Nah kalau di prodi lain itu tidak dibahas bareng-bareng. Jadi kayak ujian sidang 3 orang penguji 1 proposal. Bahkan mereka hanya judul kadang-kadang. Tidak bukan proposal, judul. Ya ada beberapa yang judul itu langsung dapat pembimbing. Nah itu kan membuat lama juga sebetulnya kalau tidak bisa lama bisa singkat sih ya sama aja ya sebetulnya sama aja tergantung kitanya. Nah, itu kan tidak menjadi tidak jelas arah tema penelitiannya, isunya itu nggak jelas. Nah, makanya kita yang ditekankan itu tadi juga disinggung ini itu isunya, masalahnya dulu apa nih ya. Sudah banyak yang konsultasi, yang pembimbing Ibu, besok Ibu udah nge-WA kan, besok ya Pak Farhan ya kita ketemu lagi, sudah ada progres kata Ibu. Kalau bisa ada draft kasar dari proposalnya besok ya. Kita ketemu lagi 9 orang yang dibimbing oleh Ibu ya. Itu besok ketemu lagi. Nah, itu seperti itu mekanismenya tadi, ada pematerian dulu, kemudian kita bagi membahas proposal, tentu masing-masing dosen sudah membaca proposal itu, sudah punya catatan, tinggal diberikan di tim. Ya. Disampaikan di tim, nanti dibahas oleh yang lain, mungkin ada masukan dari yang lain, nanti kesimpulannya ujungnya kita akan sampaikan ke mahasiswa gitu ya, baru menghadirkan mahasiswa. Ya, iya mahasiswa pada saat membahas mahasiswanya mungkin tidak di luar dulu ya. Pada saat kita membahas, nah setelah pematerian, dosen mau membahas proposal, mahasiswa bisa nunggu dulu di luar, kita bahas, udah selesai, baru nanti masuk lagi, dipanggil lagi, menyampaikan hasil bahasan dari dosen. Nah seperti itu ya. Ya mudah-mudahan banyak yang bukan lolosnya ya, tapi Anda isunya itu udah jelas. Isunya dulu udah jelas, itunya bisa dilanjutkan. Intinya ada catatan, silahkan lanjutkan. Nah itu enak. Kalau catatannya cari isu atau masalah yang lain, nah mikir lagi kan, ya mikir lagi nggak gitu kan ya. Nah, ya jadi ada mungkin catatannya oke, permasalahan sudah jelas, proposal sudah jelas, tinggal diperbaiki sedikit. Tapi ada isu oke, perbaiki proposal. Isu tidak oke, ganti isu, ganti isu ya. Ya kan Anda suka bikin isu kan? Ya. Oke gitu ya. Oke jelas ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi langkah awal persiapan Anda daripada buang waktu nanti berpikir sendiri lama gitu. Kalau nggak didesak, nggak didorong, nggak di apa tuh? Ya nggak stimulus atau apa. Ini stimulus ya. Jadi kalau tidak didorong-dorong kayak gini teh. Kede bentrok dengan ngantuk, bentrok dengan males, bentrok dengan yang ngajak itu ini. Ya gitu.
itu kan mumpung ada waktu, sampai 1 September itu masih lama, ya. 3 bulan lagi kan? Ya. Juli, Agustus, 3 bulan lagi itu. Jadi kalau kita akhir Juni bisa workshop, selama bulan Juli, Agustus, Juli lah 1 bulan Anda full perbaiki skripsi jadi. Agustus Anda ajukan untuk seminar proposal TPPS, ya. Kemudian ada masukan di seminar proposal itu, perbaiki lagi, masukkan lagi ke bulan ini untuk dapat pembimbing. Jadi awal atau akhir Agustus draft SK akan diajukan untuk di SK-kan di bulan September pas kita mulai kuliah. Itu kan jadi September itu masa habis studinya Anda kan sampai akhir Januari untuk semester 7 itu sampai bayar SPP lagi kan. Berapa bulan itu kan lama. Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulanan, 5 bulan. Kalau proposalnya sudah bagus, nggak sulit bikin skripsinya. Tinggal penelitian lapangan. Karena kan udah jelas, bab 1-nya udah jelas. Bab 3 udah jelas. Bab 2 tinggal nambah, tinggal memperluas. Kalau teori itu sudah jelas, tinggal nambah kajian teorinya aja. Ya, tinggal ke lapangan. Kalau sudah jelas juga pada saat proposal sudah jelas siapa objeknya, populasinya mana, sampelnya bagaimana, kuesioner sudah disiapkan, gampang, cepat, bisa lulus, insya Allah di akhir Desember atau Januari sebelum bayar SPP. Kalaupun nyebrang bayar lagi SPP, tapi jangan lebih dari, jangan dihabiskan 1 semester 8-nya, nambahan sebulan. Sayangnya sebulan bayar, sebulan ujian terus tapi bayar. Kayak ibu dulu mau ujian sidang tesis, seminggu cuman kepakainya bayar SPP teh. Cuman seminggu. Karena apa? Bukan kesalahan dari kita. Pembimbing 2-nya di nungguan lama di depan kantornya, warek 2-nya Unla. Rapat udah gitu udah janjian mau datang ujian sidang ibu teh nungguan. Oh, besok lagi aja ya, Bapak lagi sibuk baru beres. Itu nunggu berjam-jam. Besok diambil, itu hari terakhir untuk pendaftaran ujian sidang. Dia ambil cuma 1 kata yang diperbaiki. Sakit hati kan, 1 kata yang diperbaiki coba. Pas diambil teh ulang ting berarti diperiksa tadinya mah gitu ya. Jadi 1 kata, tapi ibu harus bayar SPP karena nggak sempat daftar ujian sidang. 2.100.000 tadi dulu mah tahun 98. Tapi alhamdulillah karena ikhlas, karena ridho, kegantian ku UPI. Saat itu ada penggantian SPP bagi yang menyelesaikan studi S2. Alhamdulillah 1,9 dapat. Jadi cuma 200.000 untuk 1 minggu. Tadinya sih berharap ujian sidangnya pas ulang tahun ibu. Kalau itu 21 Februari, aduh nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Itu cerita. Ini artinya gini, suka duka kita dalam menyusun itu banyak ya, berbeda-beda ya. Ada yang banyak sukanya, ada yang banyak dukanya kali. Nah, berharap tidak banyak dukanya. Nah, yang tadi Bu Leni sudah singgung juga, bagi yang PA-nya, ada yang kesulitan menghadapi PA-nya? Ada yang belum ketemu untuk proposal workshop? Belum komunikasi. Nah, atau tika mari lah. Bukan apa yang ibu mah sudah menghadapi ibu semua, barangnya kita udah diskusi, udah ini. Besok mau ketemu lagi. Pak Yana. Siapa lagi yang belum ke pembimbing? Ke PA? Saya, Bu. Siapa? Lutfi sama Bu Leni? Bukan? Oh, Pak Hau. Bagus lah ya. Dena sama siapa? Oh ya Pak Yana. Siapa sih? Siapa? Ya ini siapa? Pak Fajar. Tuh ayah di dia. Kamu? Ya. Bu Leni ada kan? Ya. Bu Neneng. Pak Ani, tadi ayah Pak Ani, ketemu Pak Ani jam 7 kurang sudah nunggu di sini ya. Di tempat fingerprint jam 7 kurang sudah nunggu di situ. Setengah 7 kalau bisa. Karena Pak Ani pagi-pagi hanya untuk fingerprint saja, balik lagi. Tadi kapor koko ibunya. Kemana Pak Ani? Elias siapa? Bu Neneng, belakang. Bu Susanti.
Pak Ika, Bu Neneng, Pak Ika, Pak Gunani, Bu Nafik, Pak Wajar, Pak Ika. Artinya sudah aman semua di sini. Bisa menghubungi pembimbing semua kayaknya. Hanya Pak Yan yang belum ya. Yang di rumah ada yang masalah? Saya, Bu. Ya siapa? Bapak Amir, Bu. Pak Amir. Iya. Pak Amir, sudah dikontak? Saya sudah mengontak, Bu, cuma di read doang, Bu, sama Bapak Amir. Jamal itu? Siapa? Destra, Bu. Oh, Destra. Jadi silakan dikontak lagi, hubungi kapan beliau bersiap untuk komunikasi untuk bimbingan ya. Destra. Tadi Rahimatul ada masalah apa? Mau nanya, Bu. Destra mah yang gampang, Des. Ke rumahnya saja ya. Dilayani. Kalau Destri nggak akan dilayani, kalau Destra dilayani. Dena biasa dilayani, kalau Deni nggak akan dilayani. Ya, Destra yang pembimbing Pak Amir dicoba dikontak lagi di mana beliau akan melayani untuk itu ya. Kalau disuruh datang ke rumah mangga dipertimbangkan mau ke rumah atau tidak ya. Tapi kalau Destra bisa lah dilayani, kalau Destri tidak. Oh iya, yang kemarin yang mahasiswa yang meninggal yang IEKI itu habis nganterin tugas ke rumah dosen. Ya, rumahnya di itu. Bukan, tapi di rumah dosennya ya di kecelakaan di Aksamanik, tapi di rumahnya di sana ujung Berung. Ya, Rahimatul Anissa ada masalah apa? Ibu mau nanya, Bu. Apa? Ibu Nisa kan udah nanya judul ya, Bu, ke Pak Kusnen, terus udah diiyain. Terus iya, Bu. Datanya disuruh data latar belakangnya itu disuruh cari dari hasil riset orang lain, Bu. Sedangkan dengan sampel yang sama itu kayaknya nggak ada deh, Bu. Jadi boleh nggak, Bu, misalnya ngambil dari universitas lain gitu atau gimana, Bu, dari skripsi dari universitas lain gitu, Bu? Mangga jawab Pak Fajar. Pak Fajar atau Bukinan yang jawab. Nis, kamu di mana, Nis? Di kosan. Bisa di kosan di sini? Di kosan, Bu. Datang atuh ke prodi. Ya, nanti ke Pak Kusnendi. Kalau nggak ada Pak Kusnendi bisa ke Pak Fajar, ke Bu Kinan atau siapa aja lah nanti ya. Cuman yang jadi masalah kan Anissa itu kan itu tadi Pak Kusnendi mengatakan bahwa cari penelitian terdahulu. Iya, Bu. Nisa nggak menemukan itu. Iya, Bu. Kan Nisa tuh variabel J-nya tuh nggak salahnya kesiapan menjadi guru gitu, Bu. Jadi datanya itu Nisa pengennya kemarin tuh sampelnya dari pendidikan ekonomi angkatan Nisa, Bu. Ya nggak apa-apa, dicoba aja. Nanti diturunkan, diproyeksi ke pendidikan ekonomi. Itu ada beberapa kasus, misalnya kesiapan jadi guru itu di beberapa prodi lain bisa. Ya, baik. Izin ini, Bu. Nah, Bu Siti Farah ada di sini, bisa Bu Siti Farah menjelaskan, Bu Siti Farah, mangga. Barangkali mungkin ya apa yang dimaksud dengan Pak Kusnendi itu terkait dengan riset terdahulu itu kaitannya dengan hasil empiris dari misalkan jurnal-jurnal gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin Pak Kusnendi ingin memantapkan gitu ya, bagaimana misalkan kesiapan guru itu seperti apa, misalkan ya kaitannya dengan konseptual framework-nya, misalkan kaitannya dengan variabel-variabel lain, misalkan seperti itu. Kemudian bagaimana mengukurnya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya justru untuk empiris tadi gitu ya, yang Pak Kusnendi maksud itu bukan berarti sampelnya harus sama gitu kan ya, bukan seperti itu, tapi yang dimaksud itu adalah
berdasarkan hasil-hasil empiris yang sudah diteliti sebelumnya itu seperti apa gitu. Jadi itu mungkin Anissa ya. Jadi saya kira bukan konteksnya bukan ke sampel yang sama seperti itu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Dok, boleh nih, Mangga. Kedengaran nggak yang di rumah boleh nih bicara? Di sini boleh nih. Pakai handphone aja. Pakai. Terima kasih. Saya menyambung dari Ibu Farah, betul, dan kebetulan beberapa hari yang lalu memang saya ada diskusi panjang dengan Pak Kusnendi. Itu diantaranya itu memang jadi saya sarankan ke Anda jangan pakai data pra penelitian sendiri, ya. Ini dari hasil temuan kami di ujian sidang begitu. Nah, makanya maksud Pak Kusnendi itu gunakanlah data yang sudah ada tadi yang dikatakan para itu. Kan kalau itu kan berarti sudah dilakukan ya, sudah betul-betul dilakukan, terus ada di jurnal kan hasil penelitian secara empirisnya. Jadi hindarilah data Anda buat sendiri gitu. Data hasil pra penelitian karena instrumen yang Anda gunakan juga betul atau tidak begitu ya, melalui bimbingan atau tidak, seperti itu. Karena yang terjadi itu akhirnya timbullah data yang aneh. Ujian kemarin di sampel yang sama, di subjek yang sama maksud saya, di pra penelitian katanya rendah. Sehingga diperlukan untuk diteliti. Tiba-tiba 3 bulan kemudian penelitian jadi tinggi. Padahal masih di angkatan yang sama. Kan aneh. Malah yang kemarin itu hasil akhirnya lulusan minat menjadi gurunya jadi rendah lagi ketika lulus. Gimana itu logikanya? Jadi meneliti tentang minat menjadi guru. Di pra-penelitian katanya rendah di angkatan tertentu. Tapi 3 bulan penelitian jadi tinggi. Kemudian tapi ketika sudah lulus jadi rendah lagi. Nah itulah ya mungkin akhirnya kami mengambil kesimpulan yang paling bisa dijadikan alasan adalah instrumen yang ada bangun mungkin belum melalui tahapan pembuatan instrumen yang seharusnya. Jadi hindari ya data penelitian. Jadi setuju dengan Pak Kusnendi, dengan Bu Farah bahwa yang Pak Kusnendi itu sarankan ke Anissa dan ini juga buat semuanya, carilah data empirisnya itu dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Hasilnya lebih general dan tentu saja memang tidak harus di subjek yang Anda akan teliti, bisa di mana saja gitu ya. Oke, itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Leni. Nah, makanya itu mahasiswa yang di seminar kemarin kan kenapa Anda diminta untuk menelaah mengkaji artikel ya. Di situ kan untuk menemukan bagaimana hasil-hasil penelitian orang lain yang sudah dipublikasi bisa kita angkat, bisa menjadi data kita untuk menemukan masalah gitu. Dan untuk menemukan masalah Anda ya. Jadi kalau yang benar kemarin di seminarnya itu betul-betul menggunakan jurnal artikel-artikel yang sudah dipublikasi apalagi yang sudah terindeks itu bagus sekali untuk diangkat menjadi mendukung masalah Anda gitu ya, seperti itu. Oke, Bangga. Nah, sudah jelas ya, bisa dipelajari nanti juga pas saat kita workshop pada saat pematerian misalnya tadi untuk menemukan masalah itu oleh Pak Kusnendi itu bisa dengan jelas lah akan tergambar dengan jelas ya bagaimana Anda bisa menemukan masalah gitu ya dan datanya gimana gitu, data penelitian orang lain kan di riset gap-nya itu gimana gitu, empirical gap-nya bagaimana itu kan akan jelas nanti dijelaskan oleh para pemateri ya. Oke. Masih ada pertanyaan seorang lagi aja ya, mangga kita akan lanjutkan seorang lagi, kita akan lanjutkan ini untuk angkatan 2020 ya setelah ini ya Farhan mangga. Itu habis workshop kan akan ada revisi gitu ya. Nanti untuk kedepannya nanti itu secara individual lagi gitu. Ya. Tadi udah disinggung oleh Ibu ya. Jadi nanti setelah workshop itu bukan berarti proposal yang Anda sudah ajukan itu sudah bisa menjadi diajukan oleh pembimbing. Itu justru kita belajar. Ya, Anda belajar dari
mengambil pembelajaran dari mencoba menulis sebuah proposal, ya. Nah, nanti yang sudah bimbingan awal dengan dosen PA, dari dosen PA itu kan paling tidak Anda diarahkan untuk dimotivasi untuk membuat proposal, ya. Nanti kita lihat dari pembahasan dosen yang lainnya, tim dosen yang lainnya. Minimal Anda kalau punya draft itu kan akan termotivasi untuk membuat bagaimana proposal ini jadi bagus setelah mendengarkan nanti pematerian, kemudian hasil nanti pembahasan para dosen akan diarahkan. Ini sebaiknya gimana nih penelitian? Ini isunya gimana? Variabelnya udah tepat belum? Penurunan variabelnya dari teorinya udah tepat belum? Nah, itu akan diarahkan. Nah, setelah itu disampaikan nanti hasil pembahasan itu kepada Anda semua, hasil workshop itu direvisi, mangga berhubungan dengan dosen PA lagi, ya, sampai dapat ACC dari dosen PA untuk diseminarkan TPPS. Kalau sudah ditandatangan oleh dosen PA ACC untuk diseminarkan, Anda tinggal daftar ke sekretaris TPPS Bu Leni untuk dijadwalkan seminar proposal, ya. Tadi jawaban kata Ibu tadi, ya, pada saat workshop itu bisa jadi jawabannya mending yang penting isunya dulu. Oke, isunya dulu bagus. Ini proposal udah jadi. Nah, bagus kalau ada yang kayak gitu mah. Paling tidak isunya, masalahnya dulu udah jelas di bab pendahulu, udah jelas lah masalahnya. Tinggal diarahkan nanti penurunan variabelnya seperti itu. Nah, yang agak bermasalah Anda harus berpikir ulang kalau isunya itu ditolak misalkannya, tapi akan diarahkan biasanya nanti oleh tim itu lebih baik meneliti ini posisi variabel ini jadi variabel moderator kah atau mediator atau sebagai independen dan sebagainya, itu akan diarahkan kayak gitu, ya. Tapi yang jelas nanti setelah selesai workshop bikin proposal yang baru, bukan yang baru maksudnya diperbaiki menjadi proposal yang sudah jadi untuk diajukan seminar proposal, ya. Oke, jelas ya. Oke, untuk hari ini dicukupkan dulu, ya. Tinggal berhubungan masing-masingnya semua dengan dosen PA, konsultasi proposal, ya. Yang agak sulit dengan pembimbingnya tolong dikontak kembali, ya, untuk dapat Anda bisa berkonsultasi karena dosen prodi yang lainnya semua punya bimbingan. Kita nggak bisa ngambil alih yang lain, ya. Maka diupayakan semaksimal mungkin untuk bisa diskusi komunikasi dengan dosen PA. Itu saja, ya, untuk hari ini. Ibu tutup langsung atau Bapak aja tutup aja? Langsung Ibu saja. Oke, ya. Semua ya mudah-mudahan ya kita dapat apa ini jadi pertemuan awal ini menjadi motivasi bagi Anda semua yang angkatan 2019 ya untuk bisa lulus tepat waktu, ya. Untuk tidak buang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu, ya. Karena rata-rata semua mata kuliah habis untuk tinggal skripsi saja. Kalaupun ketinggalan sedikit masih bisa mengejar untuk bisa lulus 4 tahun, ya. Itu masih bisa semuanya. Mudah-mudahan ini adalah perbaikan untuk kita nanti prestasi di prodi, untuk kedepannya kita bisa memperbaiki masa studi, memperbaiki rata-rata IPK juga seperti itu, ya. Oke, itu saja. Mohon maaf atas segala kesalahan kalau tadi ada dari Ibu dari semua kita ada hal-hal yang kurang tepat, ya mohon kita nanti berkembang saja. Kalau ada masalah lain bisa disampaikan, informasikan, komunikasi yang penting, ya, seperti itu. Komunikasi dengan PA, komunikasi dengan prodi. Prodi itu bukan hanya Ibu, ada Pak Pajar, mahasiswaan, ada Bu Leni TPPS, ada Bukinan. Tapi jangan minta uang ke Bukinan. Gak ada duit prodi. Walaupun bendahara nggak punya duitnya, gitu, ya. Ya itu saja, ya. Terima kasih semuanya, sukses semuanya, mudah-mudahan sehat semua. Anda punya semangat. Dibukakan cara berpikirnya, ya, untuk menemukan, dikasih kemudahan lah, ya, untuk menyelesaikan itu semua. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ibu, sehat selalu. Ya, silakan mangga meninggalkan ruangan.